Mahkamah Konstitusi kembali menjadi sorotan dalam dunia politik Indonesia. Masih berkaitan dengan Pilpres ataupun Pemilu 2024. Setelah kontroversialnya Anwar Usman dalam meloloskan Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden pada Pemilu 2024, kini kembali MK menjadi sorotan masyarakat. Di tengah suasana panasnya Pemilu 2024 yang belum usai, Komisi Pemilihan Umum belum selesai dalam menghitung surat suara yang sah. Dugaan-dugaan kecurangan dan juga pelanggaran dalam pemilu yang telah ditemukan oleh Bawaslu dan juga masyarakat belum juga diusut secara tuntas. Namun kembali satu lembaga negara menjadi sorotan. Tidak ada yang mengetahui di tengah semua lembaga negara yang terlibat dalam pemilihan umum sibuk mengurus surat suara dan juga tindak pelanggaran serta pelaporan pelanggaran dan juga usulan-usulan. Namun secara mengejutkan, Mahkamah Konstitusi membuat peraturan memutuskan batas ambang partai yang masuk dalam parlemen atau pemerintahan di kursi DPR dirubah. Ketua MK Soehartoyo yang sebelumnya menggantikan Anwar Usman yang telah dihentikan dari jabatannya sebagai Ketua MK karena melanggar kode etik telah meloloskan Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilu 2024 kini kembali menjadi sorotan. Keputusan ini sangat mengejutkan, seperti bom atom yang meledak di kota Hiroshima dan Nagasaki. Tidak ada badai dan tidak ada panas. Seketika MK memutuskan tanpa sepengetahuan masyarakat. Tidak ada pemberitaan tentang partai yang mengusulkan ambang batas kepada MK. Semua sibuk dengan partainya sendiri menunggu keputusan dari KPU atas hasil real count. Begitu juga dengan masyarakat yang tidak mengetahui berita tentang usulan partai-partai yang ingin masuk ke dalam pemerintahan melalui kursi DPR yang konon akan mewakili suara rakyat. Dunia pemberitaan atau dunia pers selalu disibukkan dengan pemilu. Dari hasil real count KPU, penemuan dugaan pelanggaran dan juga kecurangan, hak angket kepada DPR, dan program-program pemerintah yang sedang berkuasa sekarang. Mungkin keputusan MK ini tidak dipublikasikan, masyarakat tidak tahu. Mungkin di atas sana partai sedang mendesak MK untuk membuat keputusan terhadap ambang batas suara partai yang berhak masuk ke dalam pemerintahan melalui kursi DPR. Lantas bagaimana menurut masyarakat? Masyarakat pun tidak tahu. Masyarakat pun yang hanya tahu batas ambang partai yang masuk ke dalam kursi DPR adalah 4%. Masyarakat tidak pernah mempersoalkan berapa batas ambang partai yang masuk ke pemerintahan. Namun senyap dan senyap di atas sana sedang terjadi transaksi, negosiasi untuk masuk ke dalam lingkaran kekuasaan. Lantas untuk siapakah negeri ini? Bagaimana demokrasi ini diciptakan? Untuk siapakah negara ini dimerdekakan? Apakah ini hajat satu partai ataupun ini hajat masyarakat? Keputusan MK ini merupakan keputusan yang menguntungkan petinggi partai, menguntungkan partai dan anggotanya, atau menguntungkan masyarakat. Sementara ini masyarakat pun tidak mempersoalkan berapa batas ambang partai yang akan masuk ke pemerintahan melalui kursi DPR.